Pemirsa, jenazah WNI korban penembakan otoritas maritim Malaysia dipulangkan ke tanah air. Jenazah warga negara Indonesia ataupun WNI yang tewas ditembak oleh petugas keamanan maritim Malaysia APMM dipulangkan hari ini. Dan saat ini pemirsa kami hadirkan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur sedang mengurus proses pemulangan jenazah tersebut. Untuk penanganan sekaligus pemulangan jenazah. Dan alhamdulillah pada hari ini jenazah sudah dapat kita pulangkan dan kemudian insya Allah nanti akan segera diserahkan pada keluarga dan segera dimakamkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, pada KP2MI dan seluruh kementerian lembaga terkait untuk dukungan dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang kami hormati Bapak Gubernur, Pak Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena proses pemulangan jenazah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan hari ini sudah tiba di Pekanbaru. Kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pak Menteri dan seluruh jajaran mengucapkan turut berduka cita yang mendalam. Dan untuk selanjutnya kami bersama-sama akan mengangkat sampai ke keluarga. Ya, diserahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, baik dari KP2MI, dari KP2MI Provinsi Riau dan semua yang hadir. Tadi sudah disampaikan penyerahan dari Kementerian Luar Negeri kepada KP2MI dan KP2MI menyerahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Riau. Kami selaku pemerintah menerima jenazah dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Menteri yang hari ini sudah kita terima selaku warga negara yang wajib mendapatkan pelayanan penyempurnaan dari pengurusan jenazah sampai kepada pemakamannya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa akan mengantarkan kepada Baruban. Atas nama pemerintah provinsi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya atas kerjasama dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, KP2MI dan seluruh yang terlibat sehingga jenazah tiba di sini dan selanjutnya akan kita antarkan ke Pulau Rupat untuk diterimakan oleh keluarganya dan disemayamkan dan dimakamkan sebagaimana pada layaknya. Jadi kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerja-kerja serta kerjasama di semua elemen sehingga Pak Gub, dari Pemprov Riau sendiri ini apa harapan kita upaya hukumnya ini seperti apa, Pak? Ya tentu saja apapun ya yang terjadi kepada warga negara Indonesia yang secara kebetulan berdomisili di Provinsi Riau. Ada dua. Yang pertama, menyadarkan kita sebagai warga masyarakat Riau juga untuk berhati-hati dalam perjalanan, dalam setiap tindakan, tetapi juga kita menghimbau kepada negara juga tentu saja sudah advokasi untuk penegakan. Dari kementerian dari keluarga, Bang, boleh maju, Bang? Bagaimana almarhum? Maju dikit, Bang. Diwakil aja. Bang, boleh Bang, boleh disampaikan. Ya, silakan Ananda dengan ini keluarganya apa yang mau disampaikan? Ya, dari keluarga. Dari pihak keluarga dengan telah dipulangkannya jenazah almarhum Basri ini bisa sampaikan. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak pemerintah negara Indonesia ini yang telah sampai sudah selamat jenazah almarhum Basri, saudara terdekat kami telah selamat sampai di bandara. Terima kasih sekali lagi yang teringat kepada itu pihak Kemenlu, dari PP2NI, Provinsi Riau, maupun yang di pusat, PJ Gubernur, seluruh yang terkait di dalam penanganan jenazah keluarga kami. Sekian. Sudah berapa lama korban di Malaysia? Oh,
Maksudnya berdomisili untuk bekerja di sana? Iya. Lebih kurang 3 atau 4 bulan di sana. Untuk keluarga sendiri di mana Pak? Perasaan Pak. Bagaimana? Keluarga sendiri gimana perasaan Pak? Oh, perasaan kami itu sudah menjadi suatu takdir dari Yang Maha Kuasa. Kami sangat menerima dengan melapang dada dan berterima kasih atas bantuan itu saja dari pihak pemerintah yang terkait dari pusat sampai ke daerah ini. Itu aja. Itulah tadi penyerahan jenazah WNI Basri warga Bengkalis Riau yang diserah terimakan dari pihak pemerintah kepada keluarga. Ini adalah peti jenazah atas nama Basri, warga Bengkalis Riau yang menjadi korban penembakan dari aparat maritim Malaysia di Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Jenazah warga negara Indonesia yang tewas dalam insiden penembakan oleh Polisi Maritim Malaysia atau APMM di perairan Selangor telah dipulangkan dan saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi di Bandara Pekanbaru. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan juga KBRI Kuala Lumpur sudah mengurus proses repatriasi jenazah yang atas nama Basri tersebut dan selanjutnya akan menuju ke kampung halamannya di Pulau Rupat Riau melalui jalur darat. Tadi juga sempat disebutkan oleh pihak keluarga membutuhkan waktu perjalanan 3 sampai 4 jam untuk tiba di Pulau Rupat Riau dari bandara. Sementara pemulangan dilakukan menuju ke rumah duka. Saat ini pun kita saksikan bersama-sama bahwa peti jenazah telah masuk ke dalam mobil ambulans untuk selanjutnya menuju ke rumah duka. Ya, sementara itu 2 keluarga WNI korban penembakan Otoritas Maritim Malaysia sudah diperbolehkan untuk menjenguk korban yang berada di rumah sakit di Selangor, Malaysia. Jadi dalam kasus ini total ada 5 orang yang menjadi korban, 1 korban tewas, kemudian 4 lainnya mengalami luka akibat tembakan dari aparat maritim Malaysia. Ini adalah jenazah Basri yang dibawa menggunakan mobil ambulans menuju ke kampung halaman untuk disolatkan di rumah duka dan nanti selanjutnya akan dimakamkan. Tadi penyerahan jenazah juga dilakukan oleh pihak Kementerian Luar Negeri, kemudian diberikan kepada pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga korban. Pemirsa, ini yang Anda saksikan adalah kondisi di Bandara Pekanbaru Riau. Kita saksikan bersama bahwa ambulans yang membawa jenazah WNI korban penembakan ini bersama iring-iringan baik itu dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, KBRI, PD2MI dan juga dari pihak keluarga akan bersama-sama menuju ke rumah duka. Dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 3 ataupun 4 jam melalui jalur darat. KBRI sendiri telah melakukan seluruh prosedur pemulasaran jenazah serta memfasilitasi pemulangan ke daerah asal dan ini kita saksikan bersama masih menunggu iring-iringan bersiap untuk menuju ke kampung halaman dari korban tewas jenazah WNI korban penembakan. Ya, pemerintah sendiri membantu seluruh proses pemulangan jenazah termasuk mereka yang menjadi korban di penembakan di Malaysia sendiri, semua proses pembiayaan rumah sakit, kemudian proses hukum dan pemenuhan hak-haknya itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Malaysia.
Jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, jenazah juga telah diperbolehkan untuk diserahkan kepada pihak keluarga dan pulang ke Indonesia. Usai menjalani proses otopsi, KBRI terus melakukan pendampingan dalam proses pemulangan jenazah ini. KBRI melakukan pula seluruh prosedur pemulasaran jenazah serta memfasilitasi seluruh proses pemulangan. Dan sampai dengan saat ini pun dari perwakilan Kementerian Luar Negeri dan juga perwakilan dari pemerintah terkait terus mendampingi jenazah hingga tiba ke kampung halaman. Sebagai informasi, KBRI Kuala Lumpur juga telah berkoordinasi pula dengan Polis Diraja Malaysia atau PDRM atas kasus ini dan juga atas meninggalnya WNI yang meninggal atas nama Basri asal Provinsi Riau. KBRI pula telah berkoordinasi dengan pihak Malaysia atas 4 WNI yang terluka imbas insiden penembakan tersebut yang sampai dengan saat ini masih dirawat di rumah sakit di Malaysia. Untuk mengetahui bagaimana kondisi suasana di rumah duka, langsung saja kita sapa Amrizal yang saat ini sudah berada di sana. Amrizal, apakah persiapan untuk penyambutan jenazah ini sudah dilakukan di rumah duka? Oke, pemirsa. Pemirsa, pada hari ini kita berada di lokasi tempat rumah jenazah yang berada di daerah Terkul, tepatnya di Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, di mana keluarga di lokasi sudah menyiap untuk kedatangan jenazah yang akan dimakamkan di tempat kelahiran atas nama Basri tersebut, gitu. Dibutuhkan waktu berapa jam? Tadi jika keluarga menyebutkan dibutuhkan perjalanan darat selama 3 jam dari bandara menuju ke lokasi Anda. Bagaimana medan yang harus dilalui? Diperkirakan lokasi yang dari perjalanan dari Pekanbaru menuju arah Kedumai nantinya akan melalui jalur penyeberangan Roro. Diperkirakan sampainya jenazah ke lokasi tempat tinggalnya almarhum Basri ini berkisar lebih kurang jam 6 sore nanti akan berada di rumah duka ini. Untuk itu nanti akan langsung dilaksanakan pemakaman di tempat pemakaman umum yang berdekatan dengan rumah duka ini. Baik, Amrizal, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga untuk menyambut kedatangan jenazah korban ini? Untuk sementara pihak keluarga sudah menyiapkan tempat yang akan disiapkan untuk menyambut untuk kedatangan jenazah, dan untuk pemakaman sendiri, penggalian untuk kuburan sudah disiapkan sama keluarga bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar di Pulau Rupat ini, begitu. Baik, Amrizal, Anda boleh perlihatkan bagaimana suasana di rumah duka saat ini? Bisa sambil bergeser, kemudian ditunjukkan di layar handphone Anda bagaimana suasana di rumah duka saat ini? Saat ini kita sedang berada di rumah duka, di mana para keluarga sedang menunggu kedatangan jenazah yang akan datang nanti sore, dan akan nanti langsung kita berangkat ke tempat pemakaman yang ada tidak jauh dari rumah duka ini. Apakah ada perwakilan Beginilah dari seperti... Ya, Amrizal. Ya, gimana Mbak? Amrizal, kami juga ingin mengetahui apakah ada perwakilan dari pemerintah atau dari pemerintah daerah yang berada di rumah duka? Untuk saat ini yang kita ketahui cuma warga setempat yang ada di sekitaran sini, Mbak. Untuk dari Forkopimda Bengkalis atau aparat penegak hukum yang ada di sini belum ada untuk saat ini. Baik. Untuk sementara pagi tadi ada, sementara sekarang ini belum ada. Baik, apakah juga nanti akan diadakan prosesi tahlilan pada malam nanti? Seperti yang kita tahu untuk daerah Bengkalis ini, Mas. Iya. Kalau jenazah yang udah datang ke
lokasi pemakaman biasanya diadakan tahlilan selama 7 hari gitu Mas. Baik, artinya proses untuk tahlilan selama 7 hari ini sudah dipersiapkan ya oleh pihak keluarga? Sudah disiapkan semuanya. Tinggal kedatangan jenazah dari Pekanbaru menuju Rupat ini langsung diadakan tahlilan untuk menunggu kedatangan jenazah itu Mas. Amrizal, bisa tadi diceritakan kembali bahwa jenazah dari Basril ini akan dimakamkan di mana? Untuk saat ini pemakaman yang akan dilaksanakan itu tidak jauh dari tempat kediaman itu Mbak. Di sekitar 100 meter di tepi pelabuhan itu nanti akan diadakan pemakaman Mbak. Bertempatan di tepi laut itu ada satu buah masjid, pas di belakang itu akan diadakan tempat pemakamannya Mbak. Baik, artinya juga sudah dipersiapkan ya untuk liang lahat yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari jenazah ini ya? Sudah dipersiapkan semuanya Mas. Baik, Amrizal, mungkin Anda dapat menceritakan ketika Anda berbicara atau bertanya dengan keluarga korban atau mungkin warga, bagaimana sebetulnya keseharian dari sosok Basri ini di mata keluarga dan tetangganya? Kalau yang saya tahu beliau dekat sekali sama masyarakat, selalu kerjaannya sehari-hari bertani, bangunan serabutan gitu Mas. Baik. Apakah saat Anda berbincang dengan pihak keluarga, keluarga juga sempat menyatakan bagaimana komunikasi antara pemerintah dan juga keluarga saat kabar Basri ini telah meninggal dunia? Sempat kita berbincang sama keluarga pada kemarin, kita jumpa di lokasi rumah almarhum. Mereka sudah hampir 4 bulan tidak berkomunikasi karena jarak antara almarhum Basri dengan keluarganya agak lumayan jauh Mbak. Sementara almarhum Basri itu tinggalnya sendirian karena dia sudah berpisah sama istrinya. Begitu Mbak. Baik, bagaimana hubungan dia dengan anak-anaknya, Amrizal? Kalau hubungan dia sama anaknya, sama istrinya baik-baik saja untuk saat ini. Kedua anaknya udah berada di rumah duka ini Mbak. Yang Anda ketahui kapan terakhir pihak keluarga berkomunikasi dengan korban? 4 bulan Mbak. Itu terakhir kali Karena dia berkomunikasi. berangkat ke Malaysia. Iya, untuk terakhir kali ya. Baik, saat berangkat ke Malaysia ini, menurut informasi dari pihak keluarga, apakah memang menggunakan jalur resmi atau lewat jalur ilegal, Amrizal? Seperti yang kita ketahui, keluarganya sendiri belum mengetahui apakah dia pergi melalui jalur ilegal atau bukan ilegal, kurang tahu pasti terhadap keluarganya, Mas. Tapi Amrizal, apakah pihak keluarga mengetahui bahwa almarhum ini akan bekerja di luar negeri, Amrizal? Yang kita ketahui untuk sementara ini, pihak keluarga mengetahui mereka berangkat ke Malaysia bersama temannya untuk mencari kerja. Pekerjaan apa? Begitu aja Mbak. Oh, baik. Pekerjaan apa yang dikerjakan di Malaysia itu mereka tidak mengetahui pasti Mbak. Baik, artinya Amrizal begini, artinya Basri ini berangkat bersama temannya ya ke Malaysia. Ada berapa orang dari kampung tempat tinggal Basri ini yang ikut berangkat ke Malaysia? Yang kita ketahui itu ada 2 orang, yang satu lagi dari daerah Rupat juga, itu daerah Tanjung Medang itu Mas. 2 orang. Baik, artinya 2 orang ini juga berada di perahu yang sama dengan Basri saat Basri ini dan 4 penumpang lainnya ditembak oleh aparat maritim Malaysia ini. Satu perahu, cuma jarak tempat dia tinggal berjauhan sekitar, kalau dari Terkul ini ke Medang itu 2 jam perjalanan darat. Nah, yang berbatasan bertepatan dengan Malaysia yang Tanjung Medang itu.
Mungkin bisa Anda gambarkan lokasi kediaman dari almarhum ini seperti apa rutenya yang harus dilewati oleh iring-iringan? Kalau rute dari perjalanan yang akan dilewati dari Pekanbaru ke Dumai berkisar makan waktu 2 jam, lalu menyeberangi Roro dari Dumai ke Rupat 1 jam. Gitu, Mbak. Baik, apakah salah satu dari mereka yang berangkat bersama Basri ini sudah dapat dihubungi oleh pihak keluarga? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi itu? Untuk sementara kita belum bisa dapat informasi karena kita belum ada dapat info tempat dia tinggal itu karena di lokasi Tanjung Medang itu, Mas. Baik. Baik, Amrizal, nanti kami akan menghubungi Anda kembali. Pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.